Kerajaan Kalingga yang mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan raja wanita bernama Ratu Shima. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi. Sosoknya disebut-sebut sangat cantik jelita. Hati dan tindakannya juga dikenal sangat adil serta bijaksana. Hal ini membuat sosok Ratu Shima sangat dicintai dan dihormati oleh rakyat kerajaan Kalingga. Ratu Shima yang tercatat memerintah kerajaan Kalingga pada tahun 674 sampai 695 Masehi, juga menerapkan hukum potong tangan bagi para pencuri. Kerajaan Kalingga saat itu telah mengambil alih peran bandar dagang teramai, yang awalnya dikuasai oleh kerajaan Tarumanegara di pesisir utara Jawa bagian barat. Kerajaan Kalingga juga telah menjalin kerjasama dengan Kekaisaran Cina sejak abad ke-5 Masehi. Selain itu, Ratu Shima juga berhasil mengembangkan sektor pertanian serta kerajinan tangan untuk meningkatkan ekonomi kerajaan Kalingga. Namun sepeninggal Ratu Shima, ternyata keruntuhan kerajaan Kalingga mulai terlihat hingga akhirnya hancur, dengan kemungkinan disebabkan oleh serangan dari kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 752 Masehi, kerajaan Kalingga menjadi wilayah taklukan Sriwijaya. Keturunan Ratu Shima kelak menjadi raja-raja besar di Jawa, termasuk para pemimpin dinasti Mataram, yang turunan kerajaannya masih eksis hingga saat ini di Surakarta dan Yogyakarta. Sedangkan Keling, nama lain dari Kalingga dan pusat kerajaan, sekarang dikenal sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara. Berikut adalah kisah Ratu Shima, moyang dari raja-raja besar kerajaan di Jawa. Ratu Shima atau Simo lahir sekitar tahun 611, di daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Menariknya, sang ratu itu bukanlah dari seseorang darah biru atau keturunan raja. Dia hanyalah putri Brahmana, putri seorang pendeta di wilayah yang sekarang disebut Palembang. Namun ada pendapat lain, di mana sang pemimpin perempuan pertama di Jawa ini merupakan putri Hyang Sailendra atau cucu Santanu dari Sriwijaya. Pendapat lain menyebutkan bahwa Ratu Shima merupakan putri Depuntah Hyang Sriyayanaga, Raja Sriwijaya dan Sempula. Namun dari tiga pendapat itu, tidak dapat dipastikan, apakah Ratu Jai Shima merupakan putri dari seseorang pendeta yang tinggal di wilayah Melayu Sribuja, Hyang Sailendra, atau Depuntah Hyang Sriyayanaga. Tetapi bila ditelusuri merunut tempat kelahirannya, yaitu di sekitar Sungai Musi Banyuasin, maka diperkirakan bahwa Ratu Shima merupakan putri pendeta yang tinggal di wilayah Melayu Sribuja, Palembang. Saat usia 16 tahun tepatnya pada tahun 628, Ratu Shima dilamar oleh seorang putra Raja Kalingga dari Jawa. Nama pangeran yang melamarnya adalah Kartikeya Singha, yang kelak menjadi Raja Kalingga, tahun 648 sampai 674 Masehi. Sesudah menikah dengan Kartikeya Singha yang masih keponakan Raja Melayu Sribuja, Palembang, Ratu Shima diboyong ke Kalingga. Disinilah Ratu Shima menjadi pemeluk agama Hindu Shiva yang sangat taat. Pernikahan Ratu Shima dan Raja Kartikeya Singha dikaruniai dua anak, bernama Parwati dan Narayana atau Iswara. Kelak Parwati ini menikah dengan Jalantara atau Rahyang Mandi Minyak, putra mahkota dari kerajaan Galuh Purba. Perkawinan Parwati dan Rahyang Mandi Minyak melahirkan Sanaha pada tahun 661 Masehi, Ibu Sanjaya yang kelak menjadi raja pertama di Medang dan bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sementara dari Iswara, kelak melahirkan dua singa ayah dari Sudiwara. Kelak Sanjaya dan Sudiwara, keduanya adalah cicit Ratu Shima, akan menikah, dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai anak laki-laki bernama Rakai Panangkaran, lahir pada 717 Masehi. Rakai Panangkaran inilah yang kelak menurunkan raja-raja besar di Jawa. Ayah Kartikeya Singha suami Ratu Shima adalah Raja Kalingga, yang memerintah antara tahun 632 sampai tahun 648. Sementara ibunya berasal dari kerajaan Melayu Sribuja yang beribu kota di Palembang. Kerajaan inilah yang dikalahkan Sriwijaya pada tahun 683 Masehi. Menghadapi ancaman Sriwijaya yang bersekutu dengan Tarumanegara di Sunda, Kalingga menggandeng kerajaan Galuh Purba, dan menguatkannya dengan menjodohkan anaknya Parwati dengan putra bungsu Raja Galuh Wetikandayun, yang bernama Mandi Minyak.
Setelah kematian Raja Kartikeya Singha, Ratu Shima naik tahta menjadi Raja Kerajaan Kalingga untuk menggantikan sang suami, karena anaknya, yaitu Parwati dan Narayana, belum siap menjadi raja, karena usianya masih sangat belia. Ratu Shima mulai memimpin Kerajaan Kalingga pada tahun 674 Masehi, dengan gelar Sri Maharani Mahisasuramardini Satyaputikesuara. Selama masa pemerintahannya itu, Ratu Shima mengangkat Mandi Minyak sebagai pembantunya, sementara tata kelola di Kutaraja didelegasikan kepada 4 orang menteri yang mengatur negara dan 28 negara taklukan, yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketika Ratu Shima dinobatkan, di bawah Sri Jayanasa Sriwijaya kala itu tengah gencar-gencarnya melakukan ekspansi. Selain menduduki Melayu Sribuja, Jayanasa juga mengincar Kalingga. Ratu Shima sempat hendak dipinang oleh Raja Sriwijaya, Raja Jayanasa, untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Namun, pinangan itu ditolak. Ratu Shima tidak menerima pinangan Jayanasa, karena sebelumnya mereka telah menyerbu kerajaan Melayu Sribuja, yang tidak lain adalah kerajaan kakak mertua sang ratu. Penolakan itu memicu rencana penyerangan Sriwijaya ke Kalingga pada tahun 686 Masehi. Rencana itu urung dilaksanakan setelah campur tangan Raja Tarumanegara, Sri Maharaja Tarusbawa. Tarusbawa mengirim surat kepada Raja Jayanasa, bahwa ia tidak setuju dengan rencana Raja Sriwijaya itu. Dengan alasan agar tidak timbul kesan bahwa gara-gara pinangannya ditolak Ratu Shima, Raja Jayanasa hendak menyerbu Kalingga. Raja Jayanasa terpaksa mendengar keberatan Tarusbawa yang notabene adalah saudaranya, dan mengurungkan niatnya untuk menyerbu Kalingga. Kapal-kapal Kalingga yang ditahan oleh Sriwijaya dilepaskan, sesudah hartanya dirampas. Ratu Shima dikenal sebagai ratu yang tegas dan tidak pandang bulu. Tak hanya itu, Ratu Shima menjunjung tinggi kejujuran, sehingga ia tidak akan segan memberikan hukuman kepada rakyatnya, jika melakukan perbuatan yang tidak jujur. Aturan Ratu Shima yang paling dikenal adalah, bahwa siapapun yang ketahuan mencuri akan dipotong tangannya. Berkat kepemimpinannya yang keras dan tegas, kerajaan Kalingga bisa maju secara pesat sehingga bisa dikenal sampai ke penjuru dunia. Kemasyhuran Ratu Shima sebagai pemimpin terkuat dan hebat dikenal hingga ke Timur Tengah. Salah seorang raja yang bernama Teashi, merasa penasaran dengan gaya kepemimpinan sang Ratu Kalingga. Ia ingin membuktikan apakah benar yang dikatakan oleh banyak orang, bahwa Ratu Shima merupakan ratu yang adil dan tidak memandang bulu bila ada rakyatnya yang melakukan tindakan tak pantas. Karena penasaran, Raja Mesir tersebut akhirnya berlayar hingga ke Pulau Jawa. Ia ingin membuktikan secara langsung kepemimpinan Ratu Shima di Kerajaan Kalingga. Sesampai di Pulau Jawa, Raja Teashi menyamar sebagai pedagang agar tidak menimbulkan kecurigaan pada rakyat Kalingga. Untuk membuktikan kejujuran masyarakat Kalingga, ia sengaja meletakkan sekantong emas di alun-alun kota. Ia penasaran, apakah ada yang berani mengambil ataupun menyentuh kantong emas tersebut. Namun, selama berbulan-bulan, ternyata rakyat Kalingga tidak ada yang berani menyentuhnya. Hingga pada suatu hari, putra Ratu Shima sedang berjalan-jalan bersama 2 prajuritnya ke alun-alun kota. Mengejutkan, pangeran tersebut tidak sengaja menginjak kantong emas tersebut, karena tidak melihatnya. Kemudian, 2 prajurit yang menemani sang pangeran melaporkannya kepada Ratu Shima. Tentu saja sang ratu merasa marah. Pangeran segera ditangkap dan dibawa ke istana untuk diadili. Ratu Shima memerintahkan untuk menghukum mati putranya sendiri walau perasaannya sedih. Ia tidak mau menjadi pemimpin yang tidak adil. Sang pangeran terus memohon ampun agar ibunya mau memaafkannya dan memberinya kesempatan untuk hidup. Namun, Ratu Shima tidak bergeming sedikit pun, karena ia tidak mau dianggap sebagai pemimpin yang menjadikan hukum tumpul ke atas. Akan tetapi, berkat permohonan pejabat dan punggawa kerajaan, akhirnya Ratu Shima meringankan hukuman sang pangeran. Bukan dihukum mati, melainkan memotong kaki yang tidak sengaja telah menyentuh kantung emas. Akhirnya, kisah hukuman Ratu Shima kepada anaknya sendiri sampai di telinga Raja Teashi. Kini, ia percaya akan keadilan dan ketegasan kepemimpinan sang Ratu Kalingga. Berkat cerita yang legendaris itu, Ratu Shima dianggap sebagai sosok pemimpin yang cenderung tegas serta keras. Ia bukan hanya mencerminkan sifatnya ini pada kasus pencurian melainkan juga di hal-hal lain. Di masa kepemimpinannya, Kerajaan Kalingga mencapai puncak keemasan. Kerajaan Kalingga mengambil alih peran bandar dagang teramai, yang awalnya dikuasai oleh Kerajaan Tarumanegara di pesisir utara Jawa bagian barat.
Bukan hanya itu, Kerajaan Kalingga juga telah menjalin kerjasama dengan Kekaisaran Cina sejak abad ke-5 Masehi. Berdasarkan catatan berita dinasti Tang, tahun 618 sampai 906 Masehi, di bawah pemerintahan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga berada dalam kondisi yang sangat aman dan tentram. Tak hanya sektor perdagangan, kehidupan perekonomian Kalingga ditopang pula dengan majunya aspek-aspek lainnya, termasuk pertanian. Dalam hal ini, Ratu Sima memakai sistem pengairan subak, yang juga diterapkan oleh masyarakat petani Hindu di Bali. Penduduk Kalingga pada era Ratu Sima juga dikenal terampil dalam hal kerajinan tangan, seperti membangun rumah, membuat kapal atau perahu, berbagai perabotan rumah tangga, dan pekerjaan di bidang pertukangan lainnya. Kalingga juga disebut sebagai pusat penyebaran agama Islam di tanah Jawa pada masanya. Hal ini tidak lepas dari para pedagang dari Arab yang memang sudah singgah di kerajaan tersebut. Walau begitu, menurut Hamka, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, Kerajaan Kalingga di tanah Jawa, dan Kerajaan Hindu di tempat lain, masih dalam keadaan sangat kuat kuasanya. Sebab itu maka pengembara-pengembara Arab yang pertama itu, belumlah dapat dengan leluasa menyampaikan dakwahnya kepada penduduk, bebernya. Tapi menurut Hamka, catatan inilah yang mengubah pandangan orang tentang sejarah masuknya agama Islam ke tanah air. Pada beberapa catatan sebelumnya, disebutkan masuknya Islam dimulai pada abad-abad 11 Masehi, maka sekarang telah dinaikkan 4 abad lagi ke atas, yaitu abad 7 Masehi. Dan pengembaranya bukanlah orang yang membawa senjata, melainkan orang yang berniaga dan berdagang. Mereka datang ke tanah air kita dengan sukarela, ucapnya. Berdasarkan dokumentasi surat menyurat milik Kekhalifahan Bani Umayyah yang disimpan di Museum Granada, Spanyol, diketahui jika Khalifah Utsman bin Affan ketika itu sempat mengutus armada lautnya yang dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan, untuk melakukan ekspedisi mengenalkan Islam ke daratan Cina termasuk ke Nusantara. Besar kemungkinan bahwa penyelidikan ke tanah Jawa ini amat rapat persangkutannya dengan usaha beliau mendirikan armada Islam. Sebab, beliaulah yang mula-mula mendirikan armada angkatan laut dalam kekhalifahan Islam. Mungkin sekali bahwa setelah utusan itu atau mata-mata menyelidiki sendiri ke tanah Jawa, dan menguji informasi tentang keteguhan hati Ratu Sima, Baginda hendak mengirim utusan memasuki pulau-pulau Melayu, Nusantara. Tulis Buya Hamka, dalam bukunya yang berjudul, Sejarah Umat Islam. Lalu armada laut yang dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan ini sempat singgah di pantai utara Jawa, yang ketika itu berada dalam wilayah kerajaan Kalingga. Muawiyah bin Abu Sufyan yang di kemudian hari menjadi Khalifah Islam, pendiri Bani Umayyah ini, sebelumnya mendengar kabar ada kerajaan Hindu di seberang lautan, yang diperintah oleh seorang raja wanita yang bijaksana. Ratu Sima yang disebut-sebut beragama Hindu aliran Shiva, dikenal sebagai seorang yang sangat toleran. Pada masanya, keluarga, pejabat kerajaan, hingga rakyat, diberi kebebasan untuk memeluk agama apapun yang diinginkan. Sehingga walaupun bercorak Hindu, agama Buddha juga berkembang secara harmonis di tanah Kalingga pada saat dipimpin Ratu Sima. Pamor Ratu Sima dalam memimpin kerajaannya sangat luar biasa, amat dicintai rakyat jelata hingga lingkaran para elit kekuasaan. Bahkan dikisahkan, tak ada satu warga anggota kerajaan yang berani berhadapan muka dengannya, apalagi menantang. Hal itu disebabkan oleh harisma dari sang ratu sendiri yang luar biasa, sehingga siapapun amat segan kepadanya. Kabar mengenai kebijakan dan kejujuran Ratu Sima ini diperoleh dari para pedagang Arab yang telah sampai ke kerajaan Kalingga. Dari para pedagang Arab inilah, Ratu Sima juga mendengar ajaran Tauhid yang dibawa Nabi Muhammad. Hal ini dimungkinkan, karena kerajaan Kalingga memiliki hubungan perdagangan dengan bangsa Arab dan Gujarat lewat pesisir pantai utara Jawa. Dikutip dari buku Ilmu Politik Islam 5, Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang, karya Zainal Abidin Ahmad, hasil kunjungan damai dan persahabatan dari rombongan armada laut yang dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah, Pangeran Narayana, putra Ratu Sima, masuk memeluk agama Islam. Ratu Sima berhasil memerintah kerajaan Kalingga selama kurang lebih 21 tahun. Pada masa dirinya berkuasa, kerajaan Kalingga sukses menjadi satu-satunya kerajaan besar di Jawa bagian tengah masa itu. Tidak berhenti di situ, kerajaan Kalingga bahkan disebut sebagai penguasa pesisir pantai utara. Sang Ratu merupakan sosok pemimpin yang sangat mengayomi dan adil terhadap perbedaan agama di kerajaannya.
Meskipun kerajaannya menganut agama Hindu, namun pemeluk agama lain seperti Buddha dan Islam, hidup dengan rukun damai. Serta menghargai dan menghormati perbedaan selama Ratu Shima memerintah. Setelah memimpin selama 21 tahun, pada tahun 695 Masehi Ratu Shima meninggal dunia. Wilayah kerajaan Kalingga kemudian dibagi menjadi dua untuk anak-anaknya. Parwati yang diperistri Rahyang Mandi Minyak dari Kerajaan Sunda Galuh, menguasai Kalingga Utara yang disebut sebagai Bumi Mataram. Sedangkan, bagian selatan yang disebut Bumi Sambara, diserahkan kepada Pangeran Narayana, yang kemudian bergelar Iswara Kesawalingga Jagatnata Buanatala. Sementara itu, karena kedua kakaknya Rahyang Sempakwaja dan Rahyang Kidul menjadi resi, Mandi Minyak tampil sebagai Raja Galuh menggantikan ayahnya. Sepeninggal Ratu Shima ternyata keruntuhan kerajaan Kalingga mulai terlihat, hingga akhirnya hancur dengan kemungkinan disebabkan oleh serangan dari kerajaan Sriwijaya. Menurut Anton Dwi Laksono dalam Kebudayaan dan Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, pada tahun 752 Masehi, kerajaan Kalingga menjadi wilayah taklukan Sriwijaya. Keturunan Ratu Shima kelak menjadi raja-raja besar di Jawa, termasuk para pemimpin dinasti Mataram, yang turunan kerajaannya masih eksis hingga saat ini di Surakarta dan Yogyakarta. Sedangkan Keling, nama lain dari Kalingga dan pusat kerajaan, sekarang dikenal sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara.